Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai UML. UML itu kepanjangan dari Unified Modeling Language. Dan apa itu UML? UML itu disebut sebagai bahasa yang telah distandarisasi untuk digunakan dalam memodelkan suatu software atau sistem. Selanjutnya, UML sebagai bahasa yang memberikan vokabulari dan tatanan penulis kata untuk kegunaan komunikasi. Dan selanjutnya, sebuah bahasa model yaitu mempunyai vokabulari dan konsep tatanan atau aturan penulis atau penulisan, serta secara fisik mempresentasikan dari sebuah yaitu sistem. UML bukan saja merupakan bahasa visual saja, namun juga dapat secara langsung dihubungkan berbagai bahasa, maksudnya pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam OODB. Selanjutnya, mendokumentasikannya yaitu requirement, arsitektur, desain, source code, project plan, test, dan prototipe. Selanjutnya, use case diagram yaitu deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol. Selanjutnya, menjelaskan dan menerangkan kebutuhan yang diinginkan atau dikehendaki user. Selanjutnya, menggambarkan interaksi fungsi antar satu atau lebih aktor dan sistem. Selanjutnya, untuk terciptanya sebuah use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut mempresentasikan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, kelas diagram yaitu menggambarkan struktur statik kelas dalam sistem. Selanjutnya, kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Selanjutnya, atribut dan sistem mode dapat mempunyai sifat private atau tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak mewarisinya. Dan publik dapat dipanggil siapa saja. Selanjutnya, state diagram menggambarkan semua sistem atau state yang dimiliki oleh sesuatu objek dari suatu kelas dan kelas kejadian yang menyebabkan state berubah. Selanjutnya, meliputi seluruh pesan dari objek yang dapat mengirim dan menerima. Selanjutnya, skenario mempresentasikan satu jalur yang melewati sebuah state transition diagram. Selanjutnya, jarak waktu antar dua pesan yang dikirim oleh suatu objek, mempresentasikan sebuah state. Selanjutnya, sequence diagram. Yang pertama menggambarkan interaksi antar sejumlah objek dalam berurut waktu. Selanjutnya, berguna untuk melanjutkan atau menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek dan berinteraksi antar objek. Selanjutnya, digambar dengan segi 4 yang berisi nama dengan objek yang digarisbawahi. Selanjutnya, aktivitas diagram. Yang pertama menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi. Selanjutnya, mempresentasikan bisnis juga, workflow operasional dalam suatu sistem.
Selanjutnya, aktivitas diagram merupakan variasi dari state. Diagram yang mana state mempresentasikan aktivitas yang terjadi pada saat operasional yang sudah selesai. Yang terakhir, kesimpulan. UML mempermudah para analisis dan program atau programmer untuk melakukan forward. Selanjutnya, UML mempermudah metamodal sehingga pembaca alur sebuah aplikasi dapat dipermudah. Selanjutnya, UML adalah notasi visual untuk menggambarkan konsep berinteraksi objek yang dewasa menjadi standar dalam proyek berorientasi objek. Itulah presentasi dari saya mengenai UML. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.